Selamat malam. Kami di sini kelompok dari organisasi dan arsitektur komputer. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar bertema Oi, SAP3 yang beranggotakan saya Fandi Ardian Wicaksana. Ada yaitu ada saya Hafiz Kamil Nabila. dan saya Rajan Kurniawan. SAP3. Apa itu SAP3? SAP3 adalah arsitektur komputer 8 bit yang memiliki keselarasan dengan mikroprosesor 8080 atau 8085. Arsitektur SAP3 merupakan arsitektur paling lengkap di antara versi SAP yang lain. Perbedaannya terletak pada jumlah register dan banyaknya instruksi. Untuk tool sendiri, kami menggunakan dari website sim8085.com. Oke. Kemudian berikut adalah isi memori dan juga instruksi yang akan kami jalankan. Namun perlu diberitahu bahwa karena instruksi pada bagian DAD dan juga LXIH dan LXIB tidak bersangkutan, maka isi memori tidak akan terpakai, sehingga kami akan menyesuaikan pada simulasi yang tertera. Next. Kemudian untuk menjelaskan instruksi-instruksi yang ada pada sintaks tadi. Yang pertama ada LXI. Instruksi LXI berfungsi mengisikan data langsung ke dalam register berpasangan. Data yang dimasukkan lebaran 16 bit atau double. Kemudian terdapat DADD. Instruksi DAD berfungsi untuk menjumlahkan isi register HL dengan register pasangan lainnya. Untuk kasus ini adalah register D. Dan hasilnya nanti akan disimpan dalam register HL. Loop Kemudian terdapat loop move rec m. Di sini, m adalah data pada alamat memori yang ditunjuk oleh register HL. Dan di sini loop berperan sebagai label. Next. Lalu untuk move M, rec M adalah data pada alamat memori yang ditunjuk oleh register HL. Contohnya, misal register HL itu sama dengan 2A46H, sementara isi memori alamat WAM A46H itu sama dengan 5AH. Dengan move BM, hasil 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 akhir instruksi ini adalah register B itu sama dengan 5A. Lalu ada ADD, instruksi untuk menambahkan nilai suatu register. Dengan kasus sekarang itu L dengan akumulator dan hasilnya disimpan dalam akumulator. Lalu ada DCR. Instruksi ini berfungsi mengurangkan isi regis L dengan nilai 1. Next. Lalu ada ZNZ loop. Instruksi ini berfungsi untuk lompat ke label loop jika isi dari register tidak sama dengan 0. Lalu ada HLT, itu instruksi yang berfungsi untuk menghentikan program dan output hasil. Oke, untuk simulasinya. Di sini pada bagian pertama LX1 LSI B2322345H akan memecah alamat 2345 menjadi 23 dan 45 dan memasukkan ke dalam register BC. Hal tersebut akan dilakukan juga untuk instruksi ke baris kedua 0C BBH. Lalu pada instruksi ketiga DADD adalah menambahkan data register D pada register DE ke register HL. Karena data pada register D adalah 00, maka tidak ada perubahan terhadap register HL. Selanjutnya, instruksi akan membuat label loop dan pada label tersebut akan melakukan instruksi move AM. Di sini M adalah register HL, maka pada instruksi tersebut nilai pada alamat HL yaitu 00 akan dimasukkan ke alamat A. Untuk baris kelima, instruksi ADDL, instruksi tersebut akan menambahkan
atau menggantikan nilai A dengan nilai L dari register HL. Lalu untuk baris ke baris instruksi pada DRL, DCRL akan mendekremen atau mengurangi nilai heksadesimal sebanyak -1. Baris selanjutnya adalah JNZ loop. JNZ adalah jump if not zero, yang artinya jika nilai pada memori belum mencapai nilai 00, maka akan loncat kembali ke label loop dan melakukan instruksi pada label loop. Flag AC di sini menyala dikarenakan meminjam angka biner di sebelahnya. Lalu ini masuk ke instruksi kedua, di mana M itu adalah register HL. Maka dapat dilihat instruksi tersebut nilai pada alamat HL, yaitu pada alamat HL ini itu 0 CBA. 0 CBA itu 0, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke alamat A atau akumulator. Lalu masuk ke instruksi ADDL. Tolong diklik. Nah, instruksi tersebut akan menambahkan nilai A dengan nilai L dari register HL. Dengan nilai HL-nya itu BA, maka nilai A itu ditambahkan dengan nilai L tersebut. Maka di A itu akan menghasilkan BA karena 00 ditambah BA itu sama dengan BA. Lalu di move belum move MA itu menambahkan nilai dari A ke alamat HL, atau itu maksudnya itu dimasukkan ke register HL karena M itu adalah register HL. Maka nilai alamat HL akan menjadi nilai pada register A. Lalu lanjut ke DCRL, itu mengurangi nilai heksadesimal sebanyak -1. Dapat dilihat untuk nilai S-nya itu menyala. Nilai S menyala karena nilai S menyala itu jika nilainya negatif. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagian akhir dari looping program ini. Mohon Saudara Fandi untuk menekan yang terakhir, yang sebelah kiri. Nah, ya, gitu. Nah, pada saat ini ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, ketika DCRL atau baris ketujuh dijalankan, dia akan menghasilkan nilai 00, di mana dia akan mengaktifkan flag Z, di mana flag Z itu menandakan bahwa hasil dari suatu operasi aritmatika menghasilkan nilai 0. Kemudian, terlihat pada flag P menjadi menyala karena jumlah bit yang terdapat dalam alamat memori itu jumlah satunya terdapat nilai genap. Jadi misalkan 110011 itu satunya ada 4, maka dia akan menyala flagnya. Kemudian untuk S mati itu karena nilai dari alamat itu tidak bernilai negatif. Kemudian pada baris ke-8, JNZ loop akan dilewati dan tidak kembali ke label loop karena JNZ sendiri hanya akan melompat jika nilai dari alamat tidak bernilai 0. Tapi karena kasus DCRL ini menghasilkan 0, maka dia akan dilewati. Kemudian akan masuk ke sintaks HLT, di mana program akan berhenti dan program telah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Selamat malam.